Lebih baik terus jadi karyawan tapi penghasilan tetap, atau resign dan jadi content creator? Ini pertanyaan dari, sebut saja namanya Bian. Bian ini ikut live streaming YouTube-nya Raditya Dika yang waktu itu ada guanya sebagai salah satu narasumber. Tapi karena dia nggak kebagian untuk gua jawab langsung pertanyaannya, jadi dia kirim DM Instagram gua, Samuel Amarta. Di DM-nya ini dia jelasin kondisi dirinya dan pertanyaan dia terkait dengan karir. Sebelum gua jawab, gua pengen kalian clear dulu, jelas dulu di depan bahwa yang gue bagikan ini tujuannya untuk melatih cara berpikir kalian untuk mengambil keputusan karir. Jadi, jangan tangkap jawaban saya ini sebagai jawaban seperti ahli nujum gitu ya. Wah, kata Kak Sam, harusnya begini, saya akan ikuti. Nggak. Di sini yang saya akan jawab adalah gimana cara proses berpikirnya supaya kalian lebih pede dalam mengambil keputusan untuk diri kalian sendiri. Nah, yang kedua, saya nggak bacain semuanya lengkap, saya berusaha untuk menyamarkan juga, jadi privasinya tetap terjaga. Oke ya, kita mulai. Bian ini ternyata adalah lawyer, guys. Lawyer udah 6 tahun bekerja di law firm, jadi anggap aja kayak karyawan lah ya, simpelnya. Oke. Tapi yang menarik, sekarang dia udah punya sampingan jadi content creator di TikTok maupun Instagram. Dan sudah bisa dapat penghasilan loh dari pekerjaan dia sebagai content creator. Ada bisa dapat klien, walaupun masih digarap bareng-bareng sama temennya dan belum terlalu stabil. Kondisinya dia sekarang di perusahaannya adalah gajinya stuck, nggak ada kenaikan. Bonus juga nggak pernah cair. Kerjaannya juga makan waktu yang banyak. Sehingga kesibukan full time-nya dia di kantor yang sekarang, itu membuat dia jadi susah bagi waktu untuk bikin konten. Dia udah punya klien sendiri, jadi bukan klien dari perusahaannya, tapi dia udah punya klien sendiri yang udah komit kliennya untuk 1 tahun ke depan. Berarti dia sudah ada pemasukan yang pasti dari kerjaan sampingannya. Tetapi walaupun nominalnya, saya nggak tahu ini banyak apa kecil, ya. Anggap aja belum sebesar gaji dia, anggap aja begitu. Nah, pertanyaannya Bian adalah, mendingan saya resign dari pekerjaan full time atau fokus maintain klien-kliennya dia sendiri dan lebih konsisten untuk ngonten. Ada satu informasi menarik yang bagus sekali diinformasikan oleh Bian ke saya adalah, dia bilang gini, Bian ini masih single, masih tinggal di rumah orang tua, tapi bukan sandwich generation. Dia dalam kondisi suka ngasih kontribusi, mungkin maksudnya adalah uang ke rumah, tetapi pemahaman saya di sini adalah dia bukan tulang punggung. Nah, kenapa informasi ini penting? Karena dalam kita mengambil keputusan karir kita, suka nggak suka, kebanyakan orang ya, nggak semua orang, tapi kebanyakan orang, keputusan karirnya orang tersebut bisa mempengaruhi orang-orang di sekelilingnya. Ketika kita punya keluarga yang bergantung sama nafkah dari kita, maka keputusan karir kita itu mau nggak mau juga akan berdampak pada keluarga kita. Seberapa ketergantungankah orang-orang di sekitar kita terhadap nafkahnya kita? Orang-orang di sekitar kita tidak terlalu bergantung sama kita, maka kita jadi lebih punya keleluasaan untuk ambil langkah-langkah yang beresiko sedang atau beresiko tinggi. Saya nggak bilang bahwa kalau keluar jadi karyawan, artinya hidup kamu akan tidak bisa lagi menafkahi. Nggak juga. Saya bilang tadi adalah resiko. Jadi teman-teman harus ngerti apa arti kata resiko. Artinya belum tentu kejadian. Ya, belum tentu berhasil, belum tentu gagal. Cara pikirnya gimana? Pertama, coba kita pikirin. Keputusan karir saya mempengaruhi orang-orang terdekat yang saya kasihi nggak? Yang saya pedulikan. Kalau kalian nggak peduli ya beda cerita ya. Kalau iya, maka kita coba pertimbangkan resikonya. Bagaimana resikonya bila saya langsung selesai dari karyawan, saya resign jadi karyawan, memulai usaha sendiri, baik itu sebagai content creator maupun punya klien-klien, cari-cari klien sendiri gitu ya. Bagaimana kita menghadapi resiko ini supaya orang-orang yang kita sayangi ini tetap bisa atau minimum dampaknya. Balik lagi ke kasusnya Bian. Anggap aja Bian ini keluarganya tidak terlalu bergantung sama dia. Sehingga menurut saya, Bian masih punya ruang untuk ambil resiko yang sedang atau besar. Dalam konteks ini, Bian masih sangat mungkin untuk akhirnya keluar. Sekarang pertanyaan kedua adalah, resiko apa lagi Kak Sam? Kalau selain keluarga kita yang jadinya mungkin
kesejahteraannya menurun. Ada resiko kedua yang biasanya dipikirkan oleh orang-orang pada saat mikirin karir begini. Gimana kalau saya udah keluar, habis itu gagal, habis gagal saya susah lagi untuk masuk kerja, ya, untuk berkarir lagi. Nah, itu juga resiko yang harus dipikirkan. Tetapi dalam konteks Bian, yang dimana dia sudah punya pengalaman kerja 6 tahun. Misalkan dia, let's say, saya kasih waktu ke diri saya 3 tahun atau 2 tahun gitu ya, misalnya. Untuk nyoba di luar dari sistem sebagai karyawan, dia mau coba segala macam. Dia balik lagi, berarti masih bisa nggak untuk dia balik lagi jadi lawyer? Menurut saya kesempatannya masih sangat bisa, karena dia udah punya bekal 6 tahun sebelumnya jadi lawyer. Ya palingan resikonya harus siap-siap aja. Gajinya nggak bisa setinggi orang-orang yang kerjanya udah 8 tahun pengalaman. Jadi contoh, dia kerja 6 tahun, terusnya dia resign, coba bikin ini, bikin itu selama 2 tahun, amit-amit ya, ternyata gagal gitu misal. Berarti kan harusnya kalau dia lanjut jadi kerja di karyawan, itu kan 8 tahun pengalaman kerja. Nah, waktu dia masuk lagi jadi karyawan, mungkin ya, nggak pasti, mungkin perusahaan akan mandang dia adalah kamu masih 6 tahun pengalaman kerja, jadi gajinya nggak akan naik signifikan. Ya paling itu aja resikonya. Nah, beda cerita kalau misalkan si Bian ini 6 tahun pengalaman kerja jadi karyawan, pas 2 tahun dia lagi nyoba-nyoba sana-sini, dia dapat klien yang juga lawyering juga, yang juga pakai jasa dia sebagai pengacara. Sehingga pengalaman dia 2 tahun sebagai independent lawyer, apa ya, istilahnya itulah ya mungkin ya. Ya. Freelancer lah ya, lawyer freelancer, nggak tahu kalau lawyer istilahnya apa gitu ya. Pokoknya pengalaman dia itu 2 tahun itu bisa dianggap sebagai pengalaman kerja juga. Jadi dia masih, kalau dia balik lagi ke law firm atau perusahaan, dia masih bisa dihargai dengan 8 tahun pengalaman kerja. Tapi beda cerita kalau dia 2 tahun itu jadi content creator dan kontennya nggak ada sambungannya sama kerjaan dia sebagai lawyer, ya. Jadi itu resikonya. Tadi saya di depan udah bilang, saya di sini hanya untuk membantu kalian mengambil keputusan dengan lebih bijaksana dan lebih confident. Nah, salah satu caranya adalah dengan mempertimbangkan resikonya. Tapi bukan hanya resiko yang harus dipertimbangkan. Yang kedua adalah reward, risk and reward. Di mana ada risiko, kita juga harus pertimbangkan potensi rewardnya apa. Saya bilang potensi, berarti belum tentu. Ya, potensi rewardnya apa? Kalau dia 6 tahun kerja, ya Bian nih udah 6 tahun kerja, gaji nggak naik, waktu habis, oke, ya pengalaman pasti nambah, itu your reward gitu ya. Tapi kalau kamu butuh more reward misalnya, kalau kita 6 tahun ini udah nggak naik-naik, ya bisa saja kita ambil resiko untuk cari klien sendiri, tapi kita hitung rewardnya kira-kira akan lebih tinggi atau sama. Nah, ini harus kamu atur. Kalau saya, ini terserah kamu, tapi kalau saya itu mengukurnya gini, pekerjaan saya setelah saya resign itu harus bisa mempertahankan tingkat kesejahteraan. Jadi artinya kalau misalkan sebulan saya dapat gaji 10 juta, ya waktu saya resign, saya mau ngapa-ngapain kayak jualan ini, jualan itu, jual jasa, jual produk, saya harus dapat 10 juta bersih. Bukan omset ya, tapi bersih. Karena bersih itu artinya sama kayak gaji, gitu kan, gaji saya sebelumnya. Nah, kamu juga bisa tuh pikirin, kira-kira kalau saya keluar, saya ada potensi reward nggak? At least sama dengan tingkat kesejahteraan saya yang sebelumnya. Nanti kalau udah jalan, dilihat lagi, oh ternyata potensi bisa lebih dari apa yang saya dapatkan di kantor. Itu lebih baik lagi. Ya, tapi pada umumnya, high risk, high reward. Ya, itu pada umumnya. Jadi bisa dikonsider sana. Dalam video ini, saya tidak akan secara gamblang ngasih tahu ke Bian gitu ya, kamu harus ngapain. Oke, tapi kamu coba pertimbangkan resiko dan rewardnya. Oh, terakhir dari saya. Apa resikonya kalau kamu, Bian gitu ya, tetap ada di perusahaan tersebut? Resiko terbesarnya adalah waktu. Waktu tidak bisa diulang kembali. Jadi semakin kamu lama di situ, tidak ambil keputusan, kamu akan melalui waktu-waktu di mana kerja tidak sejahtera, di mana kerja tidak sepenuh hati. Nah, itu menurut saya adalah cost, biaya yang mahal. Ya, mendingan saya menjalani waktu-waktu saya dengan penuh tantangan, tetapi saya menjalaninya sepenuh hati. Saya menjalaninya dengan sejahtera. Dibanding saya memakai waktu-waktu saya dengan kondisi hati yang galau, hati yang bimbang, hati yang setengah-setengah. Nah, itu resiko kamu kalau kamu tidak berani ambil keputusan. Keputusan kamu bisa stay, bisa keluar. Kalau kamu stay, berarti kamu harus tetapkan hati
this is it, this is my place, I will stay for another 1 year misalnya, untuk 1 tahun ke depan, 2 tahun. Tapi kamu harus ambil keputusan supaya hati kamu itu lebih firm, ya. Jadi kamu menjalani waktu-waktu kamu dengan lebih penuh damai sejahtera, pede, yakin, dan itu akan jauh lebih baik untuk keseluruhan output dari pekerjaan-pekerjaan kamu. Jadi itu aja buat teman-teman yang lainnya yang sedang menghadapi dilema yang sama. Tentu masih banyak pertimbangan lainnya, tapi at least di video ini saya mau kasih teman-teman perspektif terkait dengan mempertimbangkan karir berdasarkan resiko dan juga potensi rewardnya. Oke, semoga ini membantu. Kalau ini membantu, teman-teman boleh subscribe dan juga nyalain loncengnya supaya nanti kalau ada video-video baru lagi, teman-teman terinformasikan. Dan saya udah komit untuk ngejawabin berbagai macam pertanyaan tentang karir. Ini adalah section yang baru ya di YouTube Tanya Kak Sam, karena kita biasanya cuma bahasnya KPI dari sisi HR-nya lah. Kita biasa dari sisi HR, sekarang kita bahasnya dari sisi kalian ya, sebagai karyawan yang lagi kesulitan untuk menentukan karir kalian. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.